Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, wudu menjadi syarat bagi muslim sebelum menunaikan ibadah sholat, baik menjalankan sholat wajib 5 waktu ataupun sholat sunnah. Wudu yang tidak sah bisa membuat sholat tidak sah dan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa amalan dan keyakinan yang salah seputar wudu, karena amalan dan keyakinan tersebut tidak dilandasi oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Pertama, tidak mengucapkan basmalah. Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah atau mengucapkan bismillah hukumnya wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama mewajibkan dengan dalil hadis, tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah, namun demikian baik beranggapan hukumnya sunnah ataupun wajib, meninggalkannya dengan sengaja adalah sebuah kesalahan. Kedua, kurang perhatikan istinsaq dan istinsar. Dalam berwudu, usahakan saat berkumur-kumur dan beristinsaq memasukkan air ke hidung, dan istinsar mengeluarkan air dari hidung, ikuti sesuai tata cara Rasulullah. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara wudu Nabi. Rasulullah menciduk air dengan kedua telapak tangannya dari bejana, kemudian mencuci keduanya, kemudian mencuci yaitu berkumur-kumur dan beristinsaq dari satu cidukan telapak tangan. Beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, tidak mencuci lengan hingga siku. Padahal Allah Ta'ala berfirman mengenai rukun wudu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Keempat, tidak membasuh seluruh kepala. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 disebutkan, dan basuhlah kepalamu. Kepala di sini maknanya seluruh kepala, bukan sebagiannya saja. Diperkuat lagi oleh hadis lain dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengenai tata cara membasuh kepala dalam wudu. Kemudian Rasulullah membasuh kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau menggerakkan kedua tangannya ke belakang dan ke depan, dimulai dari bagian depan kepalanya hingga ke tengkuknya, lalu beliau gerakkan kembali ke tempat ia mulai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima,
kurang sempurna mencuci kaki dan juga anggota wudhu yang lainnya. Terkadang karena kurang serius dalam berwudhu atau karena terburu-buru, seseorang tidak sempurna dalam mencuci kedua kakinya. Nabi SAW pernah melihat sebagian sahabat yang ketika berwudu tidak menyempurnakan mencuci kakinya. Beliau memperingatkan mereka dengan keras dengan bersabda, "Celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya kaki, pada anggota wudu yang lain juga wajib isbag, serius dan sempurna dalam membasuh dan mencuci sehingga air mengenai anggota wudu dengan sempurna. Keenam, membiarkan ada penghalang di kulit. Dalam wudu, ulama 4 mazhab mensyaratkan tidak adanya benda yang dapat menghalangi air mengenai kulit. Membiarkan adanya benda yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit adalah sebuah kesalahan dan bisa menyebabkan wudunya tidak sah. Dikecualikan jika volumenya sangat kecil dan sedikit seperti kotoran yang ada di kuku, maka ini tidak mengapa. Adapun jika ia memiliki volume dalam artian ia tebal dan bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Seperti cat kuku, ia memiliki volume, maka wajib dihilangkan. Ketujuh, boros dalam menggunakan air. Berlebih-lebih dan boros adalah hal yang tercela dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Demikian juga dalam berwudu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Air adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan salah satu cara mensyukuri nikmat air adalah dengan tidak menyia-nyiakannya. Anas bin Malik radhiyallahu menyatakan, Rasulullah SAW biasanya berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konversi 1 mud, para ulama berbeda pendapat antara 0,6 sampai 1 liter. Wallahu a'lam. Itulah 7 kesalahan dalam wudu yang sering dilakukan oleh sebagian muslim yang harus dihindari. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.